Assalamualaikum Pak Ustadz, Waalaikumsalam. Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati Pak Ustadz. Sama-sama, terima kasih. Bagaimana kita menghadapi adab suami yang masih belum mengenal sunnah dan ilmu agama dan terkadang masih mengikuti agama adat istiadat? Agama adat istiadat. Apabila berdiskusi tentang agama selalu ingin menang sendiri. Usaha mendoakan suami terus saya lakukan. Namun belum ada perubahan atas sikapnya. Iya, terima kasih jazakallah khairan. Yang pertama buat ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang nanya ibu-ibu kan? Apa bapak-bapak? Kan nggak mungkin laki-laki ya. Yang pertama perbaiki diri, berusaha bertakwa kepada Allah. Lalu jalankan peran istri sebaik-baiknya. Jadi intinya perbaiki hubungan dengan Allah, lalu maksimalkan kewajiban kita terhadap suami kita, dan yang terakhir jangan nuntut hak. Jangan nuntut hak. Jadi tugas ibu-ibu semakin bertakwa kepada Allah, ibadahnya dikencengin, baca Qur'annya dibagusin, terus hati kita terpaut kepada Allah, jangan terpaut sama suami, hati kita terpaut kepada Allah. Lalu yang berikutnya semakin baik dalam berkhidmat, melayani suami. Jadi semakin ngaji itu semakin baik, semakin ngaji semakin santun sama suami, semakin ngaji semakin mengerti suami, semakin ngaji semakin nungguin suami pulang walaupun lembur. Semakin ngaji, semakin senyum ketika buka pintu walaupun suami pulang jam 2 malam gitu loh. Jadi suami pulang jam 2:30 malam, buka pintu sambil senyum. Jadi misalnya jam 2 pulang, itu jam 2 kurang 5 udah panik tuh, udah dandan, capek-capek, terus semprot parfum, udah wangi, belumnya pakai pakaian tercantik gitu loh. Itu jam 2:05. Jam 2 kurang 5, jam 2 langsung sambut, senyum, meriap, pakai gaun paling keren, parfum paling wangi, insya Allah gitu loh. Shock suami kita. Istri saya kesurupan gitu. Kok pakai gaun jam 2 malam? Enggak, shock bahagia maksud saya. Shock bahagia. Bahagia gitu loh. Kamu mau kondangan jam 2 pagi? Langsung bawa, kemarin saya ngaji, dengar dari Pak Ustadz, Nabi bersabda wanita soleha itu yang kalau dilihat suami itu nyenengin suami gitu loh. Nah kalau kamu pulang jam 2, saya tidur, ya berarti kan pose saya lagi ngileran, nggak enak dilihat. Jadi aku tuh bangun, mandi, bersih-bersih, pakai parfum paling wangi, pakai baju paling bagus gitu ya. Jadi suami jangan diajak debat. Suami itu dikasih gaun gitu, dikasih parfum yang enak-enak, dikasih ciuman, dikasih pelukan, jangan dikasih debat. Ya dimakan sama suami. Habis. Saya nggak habis pikir ya, banyak istri tuh ngajak debat suami. Kalau antum kelemahannya gulat, jangan ajak orang gulat. Kalau antum kelemahannya berenang, jangan lomba renang sama orang. Kelemahan wanita, ini bukan kata saya, kata Allah. Bukan kata saya, firman Allah nih. Dalam surat apa? Az-Zukhruf ayat 18. Wa huwa fil khisami ghairu mubin. Wanita itu nggak pintar debat. Secara umum wanita, secara umum bukan secara mutlak. Secara umum wanita nggak pintar debat. Ini Allah yang berfirman, yang menciptakan wanita. Wa huwa fil khisami ghairu mubin. Nggak jago mereka berdebat. Ngajak debat sama suami, ya habis tuh. Jangan ngajak debat. Daripada ajak debat, mendingan nangis. Iya. Benar. Loh, air mata wanita tuh kekuatan loh. Iya, coba. Istri antum nangis, antum udah siap marah nih. Pulang ke rumah istri antum nangis terus bilang, aku nyesel yang aku minta maaf. Kira antum jadi marah enggak?
antum udah married belum sih? Allah. Enggak, yang udah married jadi marah nggak? Enggak, sambil meluk nangis, enggak jadi marah. Tapi kalau istri antum ajak debat, aduh, apalagi ajak cerdas cermat jam 1 malam, selesai, gitu lah, selesai. Nggak bisa, jangan. Kelemahan perempuan itu kata Allah debat, jangan ajak debat, jangan ajak debat, cari jalan lain. Ini nih kadang-kadang para wanita tuh suka lucu ya. Jadi, iya, itu yang mungkin. Jadi banyak wanita nggak ngerti dirinya sendiri gitu loh, nggak ngerti dirinya sendiri, nggak tahu kelemahannya apa. Justru dia serang lawannya dengan kelemahannya. Kan kekuatan wanita itu suara lirih, suara apa? Oktavnya berapa kalau suara lirih? Hah? Suara mendayu dan air mata, udah andalin itu aja. Nah, ini ada bab khusus nih masalah ini ya, tapi intinya kekuatan wanita itu suara lirih. Makanya kan nggak boleh, senjata itu nggak boleh ditembakkan ke sembarang orang. Sebagaimana yang Allah firmankan, karena itu senjata mematikan. Nah mayoritas wanita lupa tuh. Lupa bahwa senjatanya adalah suara lembut. Dia lupa, dia pakai suara tinggi, ya habis sama suaminya, habis. Saya ingin tanya sama ibu-ibu sekalian, dulu nih, mungkin diantara dulu ibu-ibu di belakang dulu ada yang pacaran, atau mungkin ada yang nggak pacaran. Tapi intinya, saya ingin tanya sama ibu-ibu di belakang, kenapa suami ibu tertarik dan semangat menikahi ibu? Karena suara ibu tegas atau lembut dan lirih? Udah pada bubar ya ibu-ibu di belakang? Coba panitia cek masih ada orang nggak? Kok nggak? Masih ada orang? Masih? Oh ya, coba. Apa Bu? Suara rendah, suara lembut, atau suara tegas? Tuh kan. Ada nggak, kita sekali lagi, kita nggak membahas hukum pacaran, tapi realnya sebagian ada yang pacaran. Ada nggak yang waktu pacaran, yang kita mau malam mingguan kemana ya, enaknya kita nonton itu yuk, siap dan gitu, ada gitu. Jadi cowok ceweknya langsung siap dan. Terus cowoknya langsung, aku tuh semakin sayang deh sama kamu. Kamu kok tegas banget. Ada yang begitu? Gak ada kan? Gak ada yang begitu. Ilfil tuh cowok, diturunin tengah jalan. Iya, turunin. Saya kan mau cari istri, bukan inspektur upacara. Kenapa kamu jadi begini? Nah, lucunya lagi ketika pranikah di hubungan yang haram itu diamalin tuh suara rendah, suara rendah, suara rendah, nangis, suara rendah, nangis, kalau itu kombinasi gitu aja tuh. Tapi begitu nikah, lupa semuanya tuh. Udah galak lah, tinggi suara, lempar handphone dan seterusnya. Lupa. Nggak bisa. Laki-laki tuh nggak bisa ditaklukkan dengan suara tinggi. Nggak bisa. Jadi sekali lagi, gunakan suara rendah, jangan suara tinggi, jangan ngedebat, habis sama suami habis gitu. Dan itu yang terjadi di mana-mana. Jelas nih Ibu. Sudah sampai mana lagi nih suara tinggi, suara rendah. Iya, jadi itu yang dimainkan. Terus doain suami, doain ya. Jangan lupa doa kita nih kadang-kadang mengandalkan kekuatan kita, lupa kekuatan Allah Subhanahu wa taala.